Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pertemuan yang ketiga, di mana pada hari ini kita akan membahas masalah yang berbeda dibanding pertemuan kemarin. Adapun kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Oke, mudah-mudahan pada pertemuan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran seterusnya. Indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama menyebutkan arti per kata Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Tujuan pembelajarannya adalah pertama menyebutkan arti per kata Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Sekarang kita masuk ke tujuan yang pertama, di mana tadi Ibu katakan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah dapat menyebutkan arti dan ayat, ya, mufradat ayat dan arti per kata pada Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27. Di mana mufradat tersebut diantaranya yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadu, dan hamba, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Allazina, orang yang, Yamshuna, mereka berjalan, Alal ardi, di atas bumi, Hauna, dengan rendah hati, wa idza khotabahumul, apabila mereka menyapa, al jahiluna, orang-orang yang bodoh, qalu, mereka berkata, salama, dengan keselamatan. Jadi kalau kita baca dengan mempersatukan kata demi kata dalam ayat Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Di mana artinya, dan adapun hamba-hamba yang maha pengasih, apabila mereka berjalan di atas muka bumi ini, mereka berjalan dengan rendah hati. Dan apabila ada orang yang menyapa mereka, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh menyapa mereka, mereka menjawabnya dengan kata-kata yang membawa keselamatan. Itulah makna dari Al-Furqan ayat 63 artinya, ya. Jadi di sini adalah perintah tentang rendah hati, di mana kalau kita berjalan di muka bumi, ini artinya kalau kita hidup di bumi, kita hidup di dunia ini, hendaklah dengan tawadu, hendaklah dengan rendah hati. Bagaimana sikap rendah hati apabila ada orang menyapa kita, walaupun orang tersebut menyakiti kita, menjahili kita, tetapi selalu kita balas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan, bukan malah membalasnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Selanjutnya kita akan membaca mufradat dan arti dari Quran surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya, al-mubadzirina, orang-orang yang boros, kanu, mereka adalah, ikhwana, saudara,
asyayatini, syaitan. Wakana, dan dia, asyaitonu, syaitan, lirabbihi, kepada Tuhannya, kafuro, sangat ingkar. Jadi kalau kita persatukan kembali dari ayat Quran surah Al-Isra ayat 27 ini adalah innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu lirabbihi kafuro. Sesungguhnya orang-orang yang boros, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Dan dia, maksudnya setan itu, ya, dan dia, syaitan, sangat ingkar kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya setan itu sangat ingkar. Jadi di sini maknanya ayat ini menjelaskan bagaimana seseorang yang boros itu adalah merupakan saudara-saudara setan. Makanya kalau kita hidup di dunia jangan berlaku boros. Jangan hidup boros, hiduplah yang sederhana. Kalau kita hidup boros bermakna kita akan menjadi sahabatnya setan. Mau jadi sahabat setan? Tentu kita tidak mau. Maka salah satu larangan di dalam ajaran agama Islam, jangan kita hidup dengan boros. Belanjalah sesuai dengan keperluan, belanjalah sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita tidak boros dalam uang, boros dalam pemakaian dan sebagainya. Karena memang itu diperintahkan oleh agama. Sekali lagi kita baca Quran surah Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu lirabbihi kafuro. Shadaqallahul azim. Apa itu hidup sederhana? Apa itu hidup sederhana? Hidup rendah hati, tidak boros. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu hidup rendah hati. Rendah hati kata lainnya adalah orang tawadu, ya. Oke, bukan rendah diri ya. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu bahaya. Tapi kalau rendah hati itu sangat dianjurkan oleh agama. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Rendah hati ini juga disebut dengan tawadu. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya itu semata-mata hanyalah merupakan karunia dari Allah. Apapun yang diberikan kepada kita, kelebihan apapun itu, baik misalnya kita pintar, kita cerdas, kita pandai dalam matematika, ya, hendaknya kita jangan sombong dengan hal tersebut, ya. Atau kita ganteng yang laki-laki, atau kita cantik yang perempuan, itu jangan menjadi sesuatu yang wajib kita banggakan untuk kita sombongkan. Karena itu adalah karunia yang memang kelebihan diberikan kepada kita, hendaklah kita syukuri dengan bersikap rendah hati. Sekarang, apa yang dimaksud dengan hemat atau yang tidak boros tadi ya? Yang Al-Isra ayat 27. Hemat adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak kikir. Jadi tidak boros dan tidak kikir, itu yang disebut dengan hemat, ya. Mengandalkan diri sendiri artinya kita mengeluarkan sesuatu sesuai dengan gaji yang kita terima, ya. Kalau misalnya kita berpenghasilan 500.000 sebulan, orang tua ngasih uang jajan 300.000 sebulan, jangan sampai kita jajan 400.000. Itu berarti kita sudah tidak hemat, ya. Kalau kita dikasih 300.000 sebulan, bila perlu yang kita belanjakan hanya 250.000. 50.000-nya bisa kita tabung, sehingga dengan demikian kita bisa disebut dengan hidup. Dari pencerminan orang yang hidup tawadu, rendah hati, kemudian hidup dengan hemat, ya kan? Itu dapat mencerminkan kehidupan atau pola hidup yang sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk tidak melakukan pemborosan. Dengan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram.
Karena berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan, dan pemborosan itu merupakan bagian dari perbuatan setan. Sehingga kalau kita boros berarti kita menjadi sahabatnya setan. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ada tugas untuk kalian, dan tugas tersebut itu dikumpulkan atau diposting minggu depan, yaitu pada jam pembelajaran Ibu Edi. Dimana yang pertama kalian harus memperhatikan bahwa kalau kalian tidak membuka video Bu Edi berarti kalian dianggap tidak hadir. Maka kalian wajib menonton video pembelajaran ini. Kemudian pada kesempatan ini Bu Edi akan mengambil nilai keterampilan, ya, dengan catatan kalau kalian ingin mendapat nilai C, maka kalian cukup menulis ayat dan arti Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27. Maka kalau kalian melakukan demikian, rentang nilainya 75 sampai dengan 78. Kalau kalian ingin dapat nilai keterampilannya B, maka kalian wajib memposting video membaca Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27 dengan rentang nilai masing-masing 79 sampai dengan 85. Cara memvideokannya adalah orang lain yang memvideokan, kemudian kalian membaca Al-Quran, ya. Kemudian kirimkan videonya dengan Bu Edi melalui WA. Kemudian kalau kalian ingin dapat nilai A, nilai yang paling bagus, maka kalian harus memposting video menghafal Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27. Maka nilai yang kalian akan peroleh adalah mulai dari rentang nilai 86 sampai dengan 100. Videonya harus nampak wajah dan tubuh, ya. Jadi jangan seolah-olah kalian membaca, tapi kalian disyuting, kalian divideokan benar-benar dalam keadaan menghafal. Tolong hafal ayatnya, hafal juga artinya. Jadi Ibu ulangi, kalau kalian ingin dapat nilai C, kalian cukup menulis ayat dan artinya. 2 ayat, ya, Al-Furqan dan Al-Isra. Kemudian kalau kalian ingin dapat nilai B, kalian harus membaca Qur'annya, Al-Furqan dan Al-Isra. Kemudian kalau kalian ingin dapat nilai A, maka kalian wajib menghafal Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 beserta artinya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebih Bu mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu sehat, ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.